Halo Sobat Kopi Film, jumpa lagi dengan kami, gue Ronald. Dan gue Yudi. Di film kali ini kita akan dibawa ke dalam kasus pembunuhan berdarah dingin. Siapkan cemilan dan juga kopinya. Mari kita meluncur ke alur cerita film The Little Things. Seruput dulu. Adegan ini dimulai dengan seorang gadis cantik yang sedang berkendara sendirian di sebuah jalan yang sepi. Tiba-tiba datang sebuah mobil misterius menghampiri dan menakut-nakuti. Akhirnya, gadis itu menemukan sebuah tempat rest area. Sambil berlari, gadis itu mencari pertolongan. Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Akhirnya gadis itu bersembunyi di balik semak-semak. Ketika melihat sebuah truk melintas, gadis itu berlari menuju ke arah truk untuk meminta pertolongan. Di scene berikutnya, tampak Sheriff Kern County, Joe Deacon, sedang mendengarkan keluhan seorang pemilik restoran steak yang lampunya pecah. Sepertinya Deacon tidak begitu berminat mendengarkannya. Sesampai di kantor Deacon, dia dipanggil atasannya. Di sana dia disuruh untuk ke LA, mengambil barang bukti sepatu boot untuk kasus perampokan sebuah supermarket. Setelah sampai di rumah, Deacon berpamitan dengan anjingnya dan berangkat menuju LA dengan mobilnya. Sesampainya di LA, Deacon menuju divisi tempat barang bukti berada. Namun, untuk mengambil barang bukti tersebut, harus ada tanda tangan Kapten Faris sebagai syarat pengambilan barang bukti. Ketika berjalan keluar, Deacon melihat mobilnya akan diderek. Di sini, Deacon berjumpa dengan seorang detektif muda bernama Jim Baxter. Dengan gayanya agak belagu, mencoba mengusir Deacon. Saat berjalan ke dalam untuk bertemu Kapten Faris, Deacon melihat Jim sedang melakukan konferensi pers tentang kasus pembunuhan yang belum terkuak. Di dalam kantor tampak Kapten Faris memuji Jim sebagai detektif yang hebat. Ketika hendak meminta tanda tangan, justru Kapten Faris mengatakan barang bukti itu bisa diambil besok pagi. Tampaknya Deacon sudah familiar dengan suasana di kantor ini. Dan sepertinya Deacon pernah bekerja di tempat itu. Kemudian Deacon iseng masuk ke ruangan konferensi pers dan berbisik kepada seorang wartawan. Ketika Jim memberi kesempatan bertanya, wartawan itu memberikan pertanyaan yang membuat Jim melongo. Di tempat parkir, Deacon bertemu dengan detektif Sal Rizzoli, yang merupakan teman lama dari Deacon. Sal mengajak Deacon buat minum kopi, dan akhirnya mereka berbincang sambil ngopi. Kemudian, Jim datang dan mengajak Sal serta Deacon ke lokasi pembunuhan. Ketika sampai di lokasi pembunuhan, tampak terlihat darah berceceran di mana-mana. Ketika sedang memeriksa TKP, Deacon bertemu dengan Flo, yang juga kawan lamanya. Naluri detektif Deacon muncul. Dia mulai mengamati TKP, sampai dia melihat ke seberang gedung. Deacon bergegas menuju ke sana dengan penuh rasa penasaran, dan menemukan sebuah ruangan yang jendelanya menghadap ke arah kamar korban. Mungkin si pembunuh sering mengamati dari tempat itu. Kemudian, di sini berikutnya tampak sepasang muda-mudi jogging di malam hari, yang kemudian mereka berpisah, dan sang gadis dibuntuti oleh sebuah mobil misterius. Pada pagi harinya, Jim bertemu dengan Deacon dan mengatakan dia punya tersangka bernama Stan Peters. Sepertinya Deacon tertarik ikut dan mengurungkan niatnya untuk pulang ke Kentucky. Di ruang interogasi, Stan berkata dia tidak terlibat apapun tentang kasus pembunuhan gadis itu. Namun ketika ditanya soal Mary Roberts, Stan sepertinya syok dan terguncang. Sepertinya ada keterkaitan dengan kasus Deacon sebelumnya. Saat hendak pulang, Deacon melihat 3 gadis di sebuah mobil sedan. Sepertinya karena melihat hal itu, dia mengurungkan niatnya untuk pulang dan kembali ke markas polisi. Di sana Deacon berjumpa dengan Flo di ruang mayat. Dia merasa kasus pembunuhan ini sama dengan kasusnya yang dulu. Rupanya, Deacon meminta Flo mengambilkan berkas North yang merupakan kasus lamanya. Setelah mengajak makan malam, Flo kemudian meminjamkan kunci kamar TKP di mana gadis itu dibunuh. Deacon ingin memeriksa kembali TKP tersebut. Rupanya, pemilik apartemen datang dan menceritakan tentang kulkas yang rusak. Dia sudah meminta teknisi untuk memperbaikinya, namun dibatalkan karena gadis itu terbunuh. Ketika sedang termenung, Deacon teringat masa lalu tentang kasusnya. Kemudian, Deacon mencari hotel untuk menginap. Di sana dia mencoba kembali melihat berkas kasus masa lalunya. Keesokan harinya, Jim dipanggil Kapten Faris dan mengatakan bahwa Stan Peters meninggal bunuh diri. Kapten bertanya, kenapa kamu melibatkan Deacon dalam kasus ini? Dan memperingatkan Jim agar tidak berurusan dengan Deacon. Deacon mulai mencari petunjuk dengan datang ke tempat servis kulkas dan mendapatkan daftar nama teknisi dari Jack Abud, sang pemilik tempat servis itu. Di sisi lain, Jim mengunjungi orang tua dari gadis yang hilang saat berjogging di malam hari itu. Masih ingat kan?
yang diikuti oleh mobil misterius. Di sebuah sungai, polisi menemukan jasad seorang perempuan. Dan Jim mencoba mencocokkannya dengan foto dari gadis yang hilang itu. Namun sepertinya mayat itu bukan gadis yang dimaksud. Dan tiba-tiba Deacon muncul. Dan Jim sangat penasaran dengan Mary Roberts karena Stan Peters meninggal bunuh diri setelah ditanyakan soal Mary Roberts. Namun, Deacon masih bungkam soal hal itu. Di atas jembatan, Deacon memberikan nama-nama list yang dia dapat dari tempat servis sulkas dan meminta Jim untuk memeriksanya. Jim juga merasa heran mengapa Deacon tidak naik pangkat, padahal dia adalah detektif yang berprestasi. Keesokan harinya, Deacon menyantap sarapan bersama dengan Jim di rumahnya. Istri Jim yang cantik membuatkan sarapan yang enak untuk mereka. Di sana, Deacon melihat anak perempuan Jim. Mungkin hal itu mengingatkan Deacon tentang mantan istri dan anak-anaknya. Pada malam harinya, Jim berjumpa dengan Deacon di sebuah bar dan mulai menceritakan tentang petunjuk dari korban-korban yang memiliki kesamaan saat dibunuh. Dan Jim juga bertanya mengapa Deacon masih ingin memecahkan kasus yang sudah lama dilupakan. Malahan, Deacon mengajak Jim ke lokasi tempat pembunuhan di kasus lamanya. Deacon menjelaskan secara detail lokasi mayat-mayat diletakkan. Saat diantar pulang, Jim memberikan data tentang daftar nama yang pernah Deacon berikan. Dan menurut Deacon, hal kecil itu sangat penting, karena hal kecil bisa memberikan dampak yang besar. Lalu Deacon menuju sebuah rumah yang dicurigai, dan melihat mobil keren yang terparkir di depannya. Kemudian sang pemilik mobil yang bernama Sparma memergokinya ketika ingin membuang sampah. Lalu Deacon berpura-pura ingin membeli mobilnya. Di sini terjadi perbincangan antara mereka berdua. Setelah Sparma membuang sampahnya, diam-diam Deacon mengambil sampah-sampah itu untuk diperiksa. Tak lupa juga, dia menelpon Sal untuk mencari informasi tentang mobil Sparma. Lalu, Deacon membawa potongan sampah sisa pizza yang tidak habis dimakan oleh Sparma kepada Flo. Kemudian diperiksa apakah mirip dengan gigitan pelaku kepada korban. Flo mengatakan mungkin pelakunya orang dari timur karena dia menekuk pizzanya. Di hari berikutnya, Deacon mencoba mengikuti Sparma. Dia penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Sparma. Namun sepertinya Sparma belum terlihat melakukan hal-hal yang mencurigakan. Ketika Deacon mengikuti Sparma di sebuah jalan tol, dia tahu bahwa sedang diikuti. Karena tiba-tiba Sparma muncul di seberang jalan tol, yang kemudian menghampiri Deacon dan berkata, "Berapa lebar bagasinya?" Kalimat yang diucapkan ketika Deacon kepergok melihat mobil Sparma. Lalu Deacon mencoba menelpon Jim dan menanyakan lokasi tentang korban kedua ditemukan. Yang ternyata lokasinya persis dekat di mana Deacon menelpon. Sal mengatakan dia menemukan sebuah mobil atas nama Sparma yang ditinggalkan begitu saja tanpa ada laporan kehilangan. Ketika mobil itu diperiksa, tidak ditemukan hal yang mencurigakan. Lalu di kantor polisi ada seorang gadis yang bernama Tina Salvatore yang mencoba menjadi saksi. Bila diperhatikan, gadis ini merupakan gadis yang berada di scene awal. Rupanya dia selamat dari kejaran sang pria misterius itu. Ketika Sparma akan ditangkap untuk diperiksa, justru Sparma terlihat sudah siap dan tahu akan dibawa. Saat Tina keluar dari toilet, dia melihat Sparma. Sepertinya Tina mengenal pria tersebut. Sparma orang yang sangat tenang dan begitu santai berhadapan dengan Jim, Sal, ataupun Deacon. Bahkan ketika dia melihat foto-foto korban, dia sangat santuy dan menikmati sesi interogasi ini. Deacon justru terpancing emosinya melihat tingkah Sparma. Mencoba memukul Sparma namun ditahan oleh Jim dan Sal. Tina sedang mengamati foto-foto pelaku kriminal. Tina merasa foto Sparma lah yang mendekati ciri-ciri pelaku yang mengejarnya malam itu. Ketika Jim datang ke hotel tempat Deacon menginap, Deacon berkata bahwa dia bisa mendapatkan bukti jika bisa masuk ke dalam rumah Sparma. Lalu Jim mencoba menelpon Sparma untuk bertemu dengan dia, agar Sparma keluar dari rumahnya. Kemudian Deacon masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari barang bukti. Sparma merasa curiga karena Jim tidak kunjung datang, dan dia meminjam telepon bar memesan minuman untuk dibawa pulang. Di dalam rumah Sparma, Deacon menemukan potongan koran tentang pembunuhan gadis-gadis. Sepertinya itu sengaja disimpan rapi oleh Sparma. Deacon berpikir mungkin untuk souvenir dari aksi pembunuhannya. Tiba-tiba banyak polisi datang ke rumah Sparma dengan laporan bahwa ada petugas yang terluka. Tentunya hal itu membuat Deacon harus meloloskan diri agar tidak ketahuan menerobos rumah Sparma. Rupanya itu semua merupakan ulah dari Sparma. Di sisi lain, Sparma juga begitu tenang dan santai minum sambil dadah-dadah ke arah Jim. Keesokan harinya, Jim dan Deacon kembali mengawasi Sparma. Yang membuat heran,
kenapa Sparma naik bus, padahal punya mobil. Dan Sparma turun di sebuah klub malam dewasa. Deacon dan Jim menunggu dengan sabar hingga malam tiba. Kemudian Sparma kembali pulang ke rumah dengan santai. Ketika semakin malam, Deacon pergi ke sebuah minimarket untuk membeli kopi dan meninggalkan Jim sendirian di mobil. Saat Deacon di minimarket, Sparma menghampiri Jim yang sedang mengangkat telepon berdering. Jim mencoba menanyakan di mana Ronda berada, dan Sparma berkata dia akan mengantarkannya ke tempat gadis itu berada. Jim kemudian naik dan ikut mobil Sparma untuk menuju tempat gadis itu berada. Dan beruntungnya, Deacon melihat hal itu dan segera menyusulnya dari belakang. Kemudian, mereka sampai di ladang kosong dan sepi. Di sana, Sparma menunjukkan posisi gadis itu dikubur. Kemudian, Jim disuruh menggali tempat itu. Tapi tampaknya Jim sedang dikerjai oleh Sparma karena dia pura-pura lupa posisi kuburan itu. Ketika Jim sudah kelelahan, Sparma berkata dia tidak pernah membunuh siapapun. Tapi kalau Jim tidak percaya, silahkan untuk menggali terus. Ketika Sparma menyinggung soal istri dan anak-anak Jim, dan mengatakan bagaimana bisa melindungi kedua putrinya, karena Jim saja tidak bisa menolong salah satu gadis dari korban yang terbunuh. Karena emosi, Jim memukul Sparma dengan skop yang dia pegang, dan Sparma jatuh kemudian tewas seketika. Deacon akhirnya bisa menemukan Jim. Dia sedang duduk termenung di tanah dengan mayat Sparma tergeletak. Rupanya, hal itu mengingatkan Deacon akan dosa masa lalunya, di mana dia pernah tidak sengaja menembak salah satu korban yang masih hidup. Kemudian Deacon meminta Jim untuk menggali kubur untuk Sparma, sementara dia pergi membawa mobil Sparma. Sesampai di rumah Sparma, Deacon mulai membersihkan rumah itu. Dan juga Deacon memberikan kunci mobil Sparma kepada pemuda yang tidak dikenal, dengan maksud menghilangkan barang bukti. Dan Deacon kembali kepada Jim serta menguburkan Sparma dan meminta Jim untuk berlibur untuk melupakan masalah ini. Kemudian Deacon kembali pulang ke Corn County, dan Jim mengambil cuti untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya. Terlihat Jim banyak termenung dan terdiam karena masalah ini. Lalu Sal datang dan memberikan surat titipan dari Deacon untuk Jim. Ketika dibuka, tertulis kalimat "No Angels" dan sebuah jepit rambut berwarna merah. Di sisi lain, Deacon pulang dan membakar semua barang-barang Sparma dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti. Rupanya, di kasus yang dulu, Deacon juga diselamatkan dari kesalahannya oleh temannya, Flo. Begitulah akhir dari alur cerita film The Little Things. Segala sesuatu hal yang kita lakukan saat ini akan berdampak di masa yang akan datang. Maka dari itu Sobat Kopi Film, mari selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang benar agar berdampak baik di masa depan. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta komen. Seruput dulu.